Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya malam sekalian, inilah kisah detik-detik wafatnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu riwayat, kala itu Husain berusia sekitar 58 tahun. Pada hari ke-10 bulan Muharram di tahun 61 Hijriah, selepas menunaikan sholat subuh, Husain bergegas keluar tenda dan menaiki kuda kesayangannya. Husain kala itu menatap pasukan yang tengah mengepungnya, lalu kemudian mulailah ia berpidato yang begitu indah dan menyentuh hati. Wahai kalian semua, lihatlah nasabku, pandangilah siapa aku ini. Lantas, lihatlah siapa diri kalian. Perhatikan apakah halal bagi kalian untuk membunuhku dan menciderai kehormatanku. Bukankah aku ini adalah putra dari anak perempuan nabimu? Bukankah aku ini adalah anak dari wasi dan keponakan nabimu, yang pertama kali beriman kepada ajaran nabimu? Bukankah Hamzah, pemuka para syuhada, adalah pamanku? Bukankah Ja'far yang akan terbang dengan 2 sayap di syurga itu adalah pamanku? Tidakkah kalian mendengar kalimat familiar di antara kalian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang saudaraku dan aku, bahwa sesungguhnya keduanya adalah pemuka dari pemuda ahli syurga. Jika kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan, dan sungguh itu benar karena aku tak pernah berdusta. Tapi jika kalian tidak mempercayaiku, maka tanyalah Jabir bin Abdullah al-Ansari, Abu Sa'id al-Khudri, Sahal bin Sa'ad, Zaid bin Arqam, dan Anas bin Malik, yang akan memberitahu kalian bahwa mereka pun mendengar apa yang Nabi sampaikan mengenai kedudukan saudaraku dan aku. Tidakkah ini cukup menghalangi kalian untuk menumpahkan darahku? Namun, mereka yang telah terkunci hatinya tidak akan tersadar. Pasukan yang mengepung atas perintah dari Ubaidullah bin Ziyad itu memaksa pria yang bernama Husain bin Ali untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Tidakkah ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa pertarungan di masa Khalifah dulu itu sampai mengorbankan nyawa seorang cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian pasukan pun memukul kepala Husain dengan pedang hingga berdarah. Husain membalut luka di kepalanya dengan merobek kain jubahnya, dan dengan cepat balutan kain itu terlihat penuh dengan darah Husain. Ada yang kemudian melepaskan panah dan kembali mengenai leher Husain. Namun beliau masih hidup sambil memenggangi lehernya menuju ke arah sungai karena kehausan. Samir bin Siljauzan memerintahkan pasukannya kembali menyerbu Husain. Mereka menyerang dari segala penjuru. Mereka tak memberinya kesempatan untuk minum kepada Husain. Ibnu Katsir menulis bahwa yang membunuh Husain dengan tombaknya adalah Sinan bin Anas, dan kemudian dia menggorok leher Husain dan menyerahkan kepala Husain kepada Khawali bin Yazid. Anas pun melaporkan bahwa ketika kepala Husain yang dipenggal itu dibawa ke Ubaidillah bin Ziyad, yang kemudian memainkan ujung tongkatnya menyentuh mulut dan hidung Husain, Anas berkata, "Demi Allah, sungguh aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium tempat engkau memainkan tongkatmu ke wajah Husain ini." Pada hari terbunuhnya Husain, Imam Suyuti mengatakan bahwa dunia seakan berhenti selama 7 hari. Mentari merapat laksana kain yang menguning. Terjadi gerhana matahari di hari itu.
Langit terlihat memerah selama 6 bulan. Imam Suyuti juga mengutip dari Imam Tirmizi yang meriwayatkan kisah dari Salma yang menemui Ummu Salamah, yakni istri dari Nabi Muhammad SAW. Salma bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Ummu Salamah?" Ummu Salamah pun menjawab, "Semalam saya bermimpi melihat Rasulullah SAW yang kepala dan jenggot beliau terlihat berdebu. Saya tanya, mengapa engkau wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Saya baru saja menyaksikan pembunuhan Husain, cucuku tercinta." Begitulah dahsyatnya pertarungan kekuasaan di masa khilafah dulu. Mereka tidak segan membunuh cucu dari Nabi Muhammad SAW demi kursi khalifah. Apa mereka sangka bahwa Rasulullah SAW tidak akan tahu peristiwa ini? Lantas, apakah mereka yang telah membunuh Sayyidina Husain kelak masih berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di padang mahsyar? Dalam kisah yang memilukan ini, sungguh ada pelajaran untuk kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.